bagaimana hasil evaluasi Cak Mahmud terhadap dinas-dinas terkait? Menurut sampean apa sudah memenuhi target atau malah sebaliknya? Ya, saya tadi minta informasi dari BPKAD, ya, Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah, terhadap pendapatan seluruh OPD yang ada di pemerintah kota. Karena ini menjelang akhir tahun, saya mendengar kabar bahwa yang bisa tercapai itu sekitar 75 atau 80% saja dari semua OPD. Maka saya minta pendapat dan pendapatannya dari OPD-OPD. Hasilnya memang sekarang ini sudah November, kurang ya menghitung hari untuk akhir tahun. Nah, ini pendapatan bulan Oktober sampai Oktober ini ya. Ini bulan Oktober ya. Nah, ternyata Oktober itu totalnya 70% ya. Dari seluruh OPD. Dari target yang 11,3 triliun sampai Oktober ini baru terkumpul 7,9. Ya. Memang ada yang 100%. Dinas OPD yang penghasilannya 100% itu misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya. Di target anggarannya 360 juta. Ya. Tapi hasilnya 425 juta. Bukan miliar. Lalu ada lagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Targetnya 69 miliar, hasilnya 7,2 miliar. Ini tercapai 104%. Melebihi target kan? Lebih target. Ya. Jadi dua dinas ini, menurut saya ini bisa melebihi bukan karena apa-apa, karena memang target itu ditetapkan di bawah potensi. Potensi asli yang mestinya 10 miliar, tapi di sini ditetapkan 6,9. Sehingga mesti tercapai. Nah, kalau Dinas Kependudukan itu bisa dicapai karena memang orang mobilisasi masyarakat untuk ngurus KTP, ngurus akte, ngurus lain-lain yang memang berbiaya, membutuhkan, atau pelayanan yang berbiaya. Atau ini denda orang keterlambatan ngurus akte kelahiran, kena denda. Semakin tinggi denda itu bukan berarti semakin baik kinerja, karena menurut saya semakin tinggi berarti banyak orang yang belum mengerti kalau ngurus akte terlambat didenda, berarti memang kurang sosialisasi. Tapi pemerintah pusat itu sebenarnya sudah menghapus denda itu. Ini ada 425 juta. Lalu ada yang paling rendah, yaitu Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan itu ditargetnya 101 miliar. Ya. Tapi sampai dengan akhir Oktober 2024 baru tercapai 35 miliar. Apa kendalanya Kak itu Kak? Kok begitu? Atau 34%. Saya belum menginventarisir karena ini belum mengundang OPD-OPD penghasil. Ya. Di Komisi B yang membidangi pendapatan, retribusi pajak dan lain-lain, ini akan mengadakan evaluasi kinerja terhadap pendapatan ini. Ya. Maka kami akan ajak bicara nanti setelah ada data ini. Berarti rencana mengundang mereka semua? Ya, ada rencana mengajak bicara semua OPD ya, yang tidak bisa mencapai target itu. Misalnya di sub ini kenapa 101 sampai dengan akhir Oktober kok 35 miliar? Apa ada kendala? Kendalanya apa? Barangkali bisa dikasihkan solusi. Apa? Oh, sarana prasarana kurang. Kita anggarkan kalau perlu. Tidak. Menurut Cak Mahmud sendiri, Cak Mahmud kan sudah berapa kali di sini? 2-3 kali lebih ya sebagai anggota dewan.
Kalau udah 4 kali ya, dari target sampai bulan November itu biasanya sudah mencapai berapa persen, Cak? Sebelum-sebelumnya? Ya idealnya kalau November itu sudah 90%. Kalau Oktober ya 80. Nah ini rata-rata di bawah 80. Ya. Ada yang 85 itu dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Ini mungkin dari Surat Ijo atau yang lain. Ya. Tapi kami akan tanya misalnya kayak Dinas Perhubungan. Saya kok yakin ini masalah parkir. Retribusi parkir yang diurusi Dinas Perhubungan, entah itu banyak kebocoran atau potensinya memang rendah tapi ditulis tinggi atau sebaliknya. Nah ini akan kita evaluasi bersama Dinas Perhubungan. Ada apa kok seperti ini? Iya, Cak. Menurut sampean kira-kira ketika OPD ini tidak memenuhi target, kira-kira apa dampaknya terhadap kota Surabaya? Ya, kita sudah merencanakan di dalam rapat badan anggaran untuk pembangunan kota Surabaya, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusia di dalam kota ini. Ya, ada yang berupa honor, ada yang berupa untuk kegiatan pembangunan. Ya. Kita rencanakan pembangunan 2024 ini sebesar 11,3 triliun. Harus habis. Itu rencana untuk pendapatan. Lalu kita belanjakan 11,3 triliun. Tetapi faktanya sampai saat ini itu baru 7,9 triliun. Kira-kira ini nanti paling mentok menurut saya ini, mentok-mentok paling ya kira-kira gak sampai 9, 8 lah kira-kira. Ya, kira-kira 9 lah. Artinya dampak paling signifikan apa ya? Ya, efeknya adalah pembangunan di kota Surabaya tidak seperti yang direncanakan. Yang mestinya menghabiskan 11,3 triliun, jadi anggarannya cuma 9 triliun kira-kira nanti sampai ending ini ya. Nah, sampai akhir tahun itu kira-kira 9. Menurut saya ini sekarang ini sudah 7,8 atau 7,9 atau 8%. 8 triliun. 8 triliun ini kira-kira tambah 1 triliun dalam waktu 1,5 bulan ini. Ya, maka ini menurut saya ya akan berdampak kepada rencana pembangunan, baik fisik maupun orangnya. Ya. Saran saya ada waktu singkat ini ya harus digenjot terus. Siap. Supaya rencana pembangunan sesuai dengan yang dikonsep.